Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ziratan minni. Amma ba'du. Hadiratul kurama wal muharram al-mukarram wal mukarram. Ketua DKM kita Bapak Ustaz Ma'ruf, alhamdulillah beliau ada di sini. Jadi kalau Pak Ma'ruf lagi nggak ada itu saya ada Pak Ma'ruf. Kemarin ngaji Pak Ma'ruf ya. Jadi ada tertentu yang sudah teman ngaji Pak Ma'ruf kurang mantap ya gitu. Tapi kalau ada beliau mantap gitu. Sama kalau ke Mademon, kalau ada beliau mantap ya. Belum tapi ya, belum ya Pak ya. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah kita, Bapak RT, Bapak Taufik. Mudah-mudahan para pimpinan kita senantiasa dilimpahkan rezeki dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati sesepuh kita, ada Pak Ustaz Hidayat, Pak Yai Wasimin, Ustaz Jainuddin, Pak Ustaz Maskuri, bapak-bapak mengaji hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di akhir bulan Safar kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat kesempatan kita masih diberikan taufik, bukan Pak RT, bukan. Masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kumpul bareng lagi di setiap malam Senin dan malam Jumat ya. Salawat dan salam tercurah ke haribaan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya hingga kita telah mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari sebelum kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kita baca sholawat yang sudah lama sekali kan ada hadroh ya. Kita baca sholawat Jibril, kemudian sholawat burdah ya. Nanti supaya hajat dan munajat kita, baik yang kita hajatkan di musola ini maupun kita hajatkan di setiap doa-doa kita di rumah maupun dimanapun, mudah-mudahan ditembuskan ke langit melalui sholawat Rasulullah SAW. Mari kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait khususan Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Anallahu ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa min barakatihim wa ulumihim wa kutubihim wa nafa'atihim fid din wa dunya wal akhirah wa fi hajatihim wa hajatikum syai'ulillah lahum bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca shalawat Jibril. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli mina afwali muhtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalqi kullihim. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke babul istiqomah sekitar hadis 85 ya, sekitar hadis 85 kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifi rahimahullahu ta'ala lil Ami Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi bi sanadihi min kalami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitab Riyadhus Shalihin babul bil istiqomah, bab istiqomah. Ya, sekitar 85 ya. Istiqomah itu kemarin sudah kita bahas satu ayat dua ayat, yaitu tus'iru wa tudsidu minas sabri wal yakini wa tawakkuli wal ikhlasi. Ya, ikhlas. Jadi istiqomah itu bisa dirasakan, bisa diusahakan kalau kita sudah memiliki rasa sabar, ikhlas, yakin, dan tawakal. Nah, makanya bab tawakal, ikhlas, yakin, sabar itu didahulukan. Juga juga istiqomah itu kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah tusyrika bihi syai'an. Yang penting kita menjaga untuk tidak syirik kepada Allah, itu sudah disebut istiqomah. Kata Umar bin Khattab adalah al-ikhlasu fil amal. Kata Umar, antas takim alal amal.
kamu senantiasa pegang teguh al-amr. Al-amr itu ajaran ilahi kalau kata Umar. Kalau kata Utsman baru al-ikhlas fil amal. Pokoknya setiap amal yang menyangkut ibadah, apakah itu ibadah mahdoh seperti sholat seperti ini, apakah itu ibadah muamalah kepada sesama, kepada masyarakat, al-ikhlas. Walaupun awal-awalnya nggak ikhlas Pak, kita bersedekah misalkan 10.000, aduh kebanyakan nggak ikhlas. Tapi nanti setelah sudah kita cemplungin ke situ, baru kita bikin ikhlasin. Itu Utsman bin Affan ngajarin seperti itu. Ali bin Abi Thalib istaqomu ada watul faraid. Kalau Ali bin Abi Thalib hanya mengistilahkan istiqomah adalah dengan cara yang penting kamu selalu mengerjakan amalan-amalan faraid, sholat faraid, sholat fardu saja, itu sudah dibilang istiqomah. Jadi istiqomah itu tergantung tingkatannya. Yang penting istiqomah itu yang pertama sesuai dengan Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, al-istiqomah itu setiap amal yang kita lakukan yang penting kita sandarkan kepada lillah. Lillah itu berarti untuk Allah, karena Allah, untuk Allah. Walaupun Allah nggak butuh kita Pak, kita justru yang butuh Allah. Ya, kita yang butuh Allah. Imam Ghazali bilang apa? Ibadahlah kamu sebagaimana kamu merasakan lapar, sebagaimana kamu makan saat merasakan lapar. Nah, itu kalau kata Imam Ghazali. Jadi kalau misalkan lagi lapar, makan. Begitu juga kita lagi kesusahan, hidup lagi susah, makan. Apa makannya kita? Ya dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholat tahajud misalkan, sholat duha misalkan. Mas, berarti kalau orang lagi lapar, lagi susah, biasanya lagi butuh, biasanya langsung butuh sama Allah. Ya memang kita manusia begitu Pak. Makanya Rasul bilang kemarin, idza irtafala al-qadha adzanba ilaihi firfatan. Kalau kita sedang sedang susah, sedang ke arah yang tidak ibadah, kita semangat banget. Tapi giliran sudah selesai, sudah menyadari, wah kemarin saya maksiat, kemarin saya lalai, kemarin saya salah, hilaf. Kemudian asyaddu firfatan li taatillah. Siap-siap semangat lagi, lebih semangat lagi untuk taat kepada Allah. Nah, itu kata Imam Ghazali. Jadi istiqomah lillah, segala sesuatu yang kita kerjakan kita untuk Allah, lillah. Kemudian wabillah, setiap kita mau makan kita hadirkan Allah dengan cara apa? Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu billah. Jadi bersama Allah. Setiap kita pergi keluar dari rumah, entah mau kerja, entah mau ada urusan, entah mau usaha, entah mau segala macam, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Billah lagi. Jadi senantiasa setiap urusan kita, begitu juga sama ketika bersama dengan istri, apakah itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baca bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudian yang ketiga istiqomah itu wafillah, senantiasa tetap di jalan Allah. Kita lagi kesel sama keluarga, sama anak, sama istri, hati-hati Pak. Tetap di jalan Allah, marahnya itu di jalan Allah. Maksudnya bagaimana? Tidak berlebih-lebihan marahnya. Apalagi keluar kata-kata maaf hewan misalkan, atau kata-kata yang kejam misalkan. Sama Pak, saya juga sama. Apalagi saya masih muda. Pulang semua ke orang tua kamu, jangan. Tapi dulu Pak RT, ya. Sama pulang, susah diatur dulu. Tapi jangan ya. Ya, itu dulu belum belajar. Jadi dimaafin katanya RT ya. Tinggal istighfar. Ya. Makanya kenapa harus istiqomah itu harus lillah wa billah wa fillah, li'annana al-istiqomatu khairun min alfi karamah.
Karena orang yang memiliki sifat istiqomah dalam segala hal lebih baik daripada 1000 karomah. Ada ulama yang ditawari Nabi, ya, ada sahabat yang ditawari Nabi, kamu milih istiqomah, kamu milih karomah? Saya lebih milih istiqomah, Rasul. Kenapa? Kalau karomah belum tentu istiqomah. Kenapa? Sudah punya karomah, misalkan bisa terbang, lupa dia dengan ngaji, lupa dia dengan menghadap Allah, menghadap Rasulullah, hilang karomahnya lama-lama. Tapi kalau ini istiqomah, pasti punya karomah. Nah, bagi kita punya karomahnya adalah istiqomah. Istiqomahnya apa? Istiqomah setiap hari malam Jumat, malam Senin kita dikasih hidayah oleh Allah untuk datang sama-sama kumpul. Setiap sholat fardu kita dikasih hidayah. Minimal Sabtu Minggu pas libur minimal. Nah, seperti itu. Nah, itu istiqomah ya. Kita masuk ke kitab kita. Kemarin di surah Asy-Syura yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta, maka berpegang teguhlah kamu pada umirta, apa yang aku perintahkan. Ini kata Allah. Apa yang diperintahkan? Ya di Al-Qur'an dan di hadis. Kemudian ayat yang kedua surah Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang kalau sudah punya tekad memproklamirkan diri, yakin dan tawakal, pokoknya kerja saya, usaha saya, urusan saya, kesulitan saya, yakin sesulit apapun pasti ada jalan keluar oleh Allah. Nah, yakin seperti itu. Sesulit apapun saya sudah berusaha begini, kok hasilnya nggak sesuai, wah berarti Allah nggak dengar doa saya. Nah, itu bukan yakin berarti. Sesulit apapun saya sudah berusaha begini, susah begini, kerja keras begini, hasilnya biar Allah yang menentukan. Nah, itu baru tawakal, yakin dan tawakal. Nah, begitu juga di ayat ini, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu memproklamirkan diri Rabbunallah, bahwa Tuhanku adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka tetap berpegang teguh, tetap istiqomah, bahwa tadi ketika saya sabar, ketika saya kena musibah sabar, ketika dikasih rezeki kesenangan yang banyak syukur, ketika kurang yakin ya kita yakinkan lagi, ketika kurang pasrah kita sombong, oh kerjaan saya ini, rezeki saya ini, kerja keras, sombong, balik lagi tawakal. Summastaqamu, maka kalau sudah seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaika, akan diturunkan malaikat kepada kita. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Nah, ini kenapa kata-katanya takhafu ini adalah kata fi'il amr, fi'il madhi. Kemudian tahzanu ini fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kalau takhafu itu untuk masa depan, Pak. Tahzanu untuk masa lampau. Jadi gini maksudnya dari ayat ini adalah manusiawi orang takut masa depannya curang, masa depannya nggak punya uang, masa depannya rezeki susah, masa depannya di PHK. Takut, kita manusiawi takut. Usahanya, jualannya nggak laku. Takut. Kemudian bersedih juga. Bersedih kemarin. Fi'il madhi itu fi'il yang kemarin-kemarin, Pak. Meratapi maksudnya. Padahal seharusnya nggak boleh meratapi kan, nggak boleh mengeluh. Sedih anak saya nggak dikasih jajan misalkan. Sedih anak saya ditinggalin pergi jauh, kerja jauh misalkan. Sedih anak saya minta kuliah tapi belum bisa saya suruh kerja. Nah, sedih, Pak. Tapi kalau kita kembalikan lagi, sabar, ini sudah yang terbaik dari Allah, maka malaikat akan memberikan apa? Fa'abshiru, akan memberikan kabar gembira kepada kita. Bil jannah, dengan dijanjikan surga, allati kuntum tu'adun, yang di dalamnya ada banyak sesuai dengan tu'adun, sesuai yang kamu minta.
ada ya'udu, sesuai yang kamu doakan, kamu mintakan. Nah, itu. Kita kan mintanya selalu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, semoga saya selamat dari fid din, dunia, agama, dunia dan akhirat, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut. Nah, ya Allah, semoga sebelum maut menjemput saya sudah taubat. Kayak Pak Yanto. Pak Yanto cerita gitu loh. Saya alhamdulillah Mas dikasih taubat dulu, wah begitu kata beliau. Wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut, dan berikan rahmat ketika maut itu datang, ketika sakaratul maut tidak terlalu sakit, ketika sakaratul maut kita dibimbing untuk digambarin yang baik-baik. Makanya orang kalau yang meninggal itu melotot, susah, itu sudah digambarkan sama malaikat Israel. Wah, kamu karena sesuai tingkah laku kamu akan kesini. Makanya dia melotot. Tuh, ngeri, takut. Wah, saya berbuat kemarin begini-begini, takut. Tapi kalau yang matinya tenang, apalagi tersenyum, gampang, itu sudah digambarin sama malaikat Israel. Nanti kamu akan seperti ini di sana. Nahnu awliya'ukum. Nah, ini lanjutannya nih, Pak. Kenapa kita harus yakin wa absyiru bil jannah? Kenapa kita harus yakin dengan Allah? Biarlah di dunia kita susah atau kecukupan atau kurang atau diberi kelebihan, kita bersyukur, yakin akan berita gembira dari malaikat dari Allah melalui malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Karena Allah ini, nahnu ini Allah. Kami telah memproklamirkan diri bahwa di dunia dan akhirat pasti kami tolong kamu. Aulia fil hayatid dunya, pasti kamu ditolong. Wa fil akhirah, dan enggak sampai ke situ, wa fil akhirah juga kami tolong. Walakum fiha ma tashtahi, akan kami berikan apa yang kamu harapkan. Anfusukum, dari dirimu. Walakum fiha ma tad'un, dan juga apa yang kamu doakan. Nuzulan, pasti akan kami turunkan. Min ghafurir rahim, dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sedosa-dosanya kita, sekhilaf-khilafnya kita, kalau diberi kesempatan taubat, kemudian diberi kesempatan belajar seperti ini, itu sangat ghafur sekali. Allah pasti diampuni, Pak. Jadi jangan, wah nggak diampuni, ini banyak dosa, ini banyak salah ini saya masa lalunya. Jangan, tapi positif husnuzon, min ghafur, dan pasti diampuni. Ar-Rahim, pasti dikasih sayang. Kan sifat Allah yang mirip itu ada dua, Rahman dan Rahim, Pak. Ar-Rahman itu kasih, Ar-Rahim itu sayang. Kasih biasanya untuk semua orang, sesama kita saling mengasihi, saling membantu. Sayang nggak boleh sesama kita sayang, hanya tertentu yang disayang. Begitu juga Allah. Lihat hamba Allah yang nggak pernah nggak pernah ibadah misalkan, nggak pernah sholat misalkan, nggak pernah beramal, pokoknya nggak pernah berhablum minallah, nggak pernah. Tapi kenapa dia dikasih harta tetap bagus, tetap kaya, tetap dikasih kehidupan cukup, baik, pokoknya kehidupannya itu enak lah. Karena apa? Ar-Rahman, karena dikasih rasa kasih dari Allah kepada orang tersebut. Kok ternyata masih seperti itu, ditambahin lagi, masih sombong lagi, istidros bagi manusia, istidros bagi Allah, makin digelincirin lagi. Nah itu orang, kok saya ibadah terus, kemudian ngaji terus, ya begini-begini aja masih punya utang misalkan. Berarti itu tandanya kita disayang. Kalau sayang itu orang tertentu. Kenapa? Kalau ternyata kita susah, kita kekurangan, tapi di hati kita masih ada rasa diberikan taufik dan hidayah, kita masih bisa ngaji, masih bisa kumpul bareng, masih bisa sholat, masih bisa ibadah bareng-bareng, masih bisa kumpul dengan orang soleh, orang alim, itu berarti kita dikasih dan sayang, dikasih sayang. Orang-orang tertentu, Pak, dikasih ya. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ayat selanjutnya di surah Al-Ahqaf, Al-Ahqaf
Innal ladzina qalu rabbunallah sama summastaqamu. Sesungguhnya diyakinkan lagi. Inna itu litaukid, jadi penegasan lagi. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan memproklamirkan diri Rabbunallah, bahwa saya beriman dan Allah Tuhanku, summastaqamu, kemudian tetap teguh pendirian, mau dikasih susah tetap Allah Tuhanku, mau dikasih banyak tetap Allah Tuhanku. Kadang-kadang kan dikasih melimpah kita lupa Pak, kadang-kadang dikasih banyak duit, dikasih kadang-kadang lupa. Saya sendiri juga sama, kadang-kadang lupa. Nah, ini makanya ini nasihat buat saya sendiri juga ini. Dikasih banyak duit, bukannya ke masjid, musola, atau berbagi sesama, jalan-jalan sendiri. Nah, tapi itu manusia, itu ya PRT ya. Kan bagi-bagi PRT kalau hari Minggu, pulang hari Minggu doang. Lanjut. Seperti yang tadi, maka jangan pernah merasa takut. Fala khaufun alaihim. Jangan pernah merasa takut. Manusia pasti ada kalanya diuji, ada kalanya turun, ada kalanya dikasih kebebasan, ada kalanya naik. Itu biasa. Wala khaufun. Biasa aja tadi seperti yang disampaikan Yai tadi. Jangan takut. Wala hum yahzanun. Dan juga jangan bersedih. Gak punya duit, kita tampilin muka. Aduh, gak punya duit nih, gak punya duit. Nah, giliran banyak duit, tenang, siapa lu? Gua mau jajan dulu. Nah, jangan gitu PRT. Tadi seperti disampaikan Yai Wasidin betul gitu. Nah, punya duit standar aja biasa. Nggak punya duit ya standar aja biasa. Biasa aja, biasa aja. Lanjutannya lagi, ulaika ashabul jannah. Jadi biasa, tidak berlebih-lebihan. La yalbasun innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan, yang merusak. Tidak suka berlebih-lebihan. Kalau yang tidak berlebih-lebihan, lanjutan ayatnya ulaika ashabul jannah, maka orang-orang tersebut mereka akan digolongkan ashabul jannah, orang-orang yang menjadi sahabat penghuni surga. Penghuni surga. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Jadi kalau udah masuk surga nggak bakal ke neraka lagi Pak, nggak bakal ke neraka lagi. Tapi kalau masih di neraka, dicuci baru ke surga. Dicuci. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan orang-orang yang melakukan amal di masa hidupnya. Nah, jadi orang yang istiqomah seperti itu tadi Pak. Kita lanjut hadis yang pertama, kita habisin aja biar cepet ya. Ada 2 hadis doang, istiqomah sedikit Pak, cuma sedikit, 2 hadis doang. Wa an Abi Umar wa an Abi Amrin wakila Abi Amroh, dari Abi Amrin atau dia sering dipanggil Abi Amroh. Jadi anaknya ini namanya Amroh. Bapaknya tadi siapa namanya? Sufyan ya, bin Abdullah radhiyallahu an qala. Tadi Sufyan tadi atau Abi Amroh, bapaknya Amroh tadi sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah." Rasulullah katakan kepadaku, "Qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Katakan kepadaku tentang yang paling penting dalam Islam, yang pertanyaan ini tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau, orang lain selain engkau, supaya dia yakin. Abi Amroh yang namanya Pak Sofyan ini supaya yakin, dia gak tanya ke sahabat-sahabat, tapi tanya kepada Rasul langsung. Kemudian Rasul menjawab, qala kul amantu billah summastaqim. Yang penting kamu menjaga iman kamu kepada Allah, kemudian kamu tetap berpegang teguh, tetap istiqomah. Itu perkara yang paling utama Islam. Nah, jadi nanti kalau ditanya istri Pak, emang tentang Islam itu bagaimana Pak?
aman tuh bila semesta promo gitu. Sok banget lu Pak gitu. Gitu dah. Sok banget lu Pak gitu. Oh iya dong, habis ngaji gitu. Enggak, jangan gitu, jangan. Jangan sombong amat itu ya. Jangan. Apalagi kalau ditanya tetangga kita. Apalagi ditanya tetangga kita. Emang masih tentang Islam lu? Nah, misalkan. Kul aman tuh bila semesta promo. Sombong amat gitu ya. Jadi itu kata Rasulullah seperti itu. Hadis yang kedua, cepat ini Pak. Wa an Abi Hurairah ini sahabat yang sangat menyukai kucing. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadum minkum bi amalihi. Nah, ini bagus ya Pak hadis ini. Hadis ini diturunkan atau disampaikan Nabi pada akhir-akhir bulan Ramadan, Pak. Pada akhir-akhir bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, qaribu. Qaribu itu dekat. Jangan terlalu dekat. Maksudnya adalah jangan terlalu mementingkan untuk ibadah hanya kepada Allah. Maksudnya gimana? Qaribu itu artinya dekat. Tapi kalau dikasih alif qaribu, jangan terlalu dekat. Maksudnya adalah dia ini senantiasa ibadah terus setiap malamnya, sunnah sampai pagi, tapi dia melalaikan keluarganya. Nah, maksudnya itu. Maksudnya itu. Ketika itu ada sahabat yang dilihat Nabi ibadah terus di bulan suci Ramadan itu, pagi sampai sore, bahkan sampai sahurnya dia nggak sama keluarganya, bukanya nggak sama keluarganya. Pokoknya setiap malam dia sebelum maghrib datang ke mushola sampai pagi-pagi, sampai keluarganya ngadu, istrinya itu ngadu ke Nabi. Istrinya ngadu ke Nabi. Emang harus seperti itu ya Rasulullah ibadah? Nah, turunlah atau mungkin sampaikanlah hadis tentang ini ketika dalam suatu majelis. Qaribu, jangan selalu berlebihan, jangan selalu mikirin cuma pengen dekat sama Allah saja ibadahnya. Tapi ibadah muamalah, ibadah dengan istri, ibadah dengan keluarga, ibadah dengan masyarakat ditinggalin. Nah, hadis ini begini. Wasaddidu, sesuai dengan proporsionalnya saja. Nah, bahasanya gitu. Wa'lamu annahu, karena setiap amal kamu, semua amal kamu, la yanju ahadum minkum, kalau tidak melihat dari sekelilingmu, bi amalihi, tidak akan menjadi salah satu hitungan oleh Allah. Maksudnya adalah jangan terlalu yakin karena amalmu semalam suntuk, karena baca Quranmu semalam suntuk, itu bisa menjadi nilai ibadah amal di sisi Allah. Nah, bahasanya gitu Pak. Nanti terakhirnya kita jelasin lagi Pak. Qalu wala anta ya Rasulullah. Loh, kok begitu ya Rasulullah? Sahabat yang melakukan tadi protes. Emangnya sampeyan juga begitu? Wala anta ya Rasulullah, emangnya sampeyan juga begitu? Kan sampeyan sampai jidatnya hitam misalkan, sampai kakinya ini berkelupas karena ibadah. Rasulullah kan kalau ibadah lama, panjang, berdiri, sampai kakinya ini kalau bahasa kita kapalan ya, kapalan. Wala anta Rasulullah, kan Rasul juga begitu. Masa Rasul nggak diterima? Amalnya paling banyak, sholatnya paling banyak, ibadahnya paling banyak, emang gak diterima juga? Apa jawab Rasulullah? Faqala, lihat di redaksi hadis, wala ana, saya juga tidak bisa begitu, saya tidak bisa seperti itu. Nah, illa ayyataghammadani Allah, kecuali karena belas kasihan Allah. Apa belas kasihan Allah? Birahmatim minhu, karena rahmat Allah, wa fadlin, dan karena karunia Allah. Karena rahmat Allah
kita masuk surga, karena karunia Allah kita masuk surga, Pak. Karena rahmat Allah kita diampuni, karena karunia Allah kita diampuni. Wah, berarti masuk. Nah, ini biar nggak salah kayak. Kenapa hadis ini disampaikan di akhir bulan Ramadan saat Rasulullah? Karena kalau disampaikan di awal Ramadan, masjid kosong. Wah, berarti 30 tarawih 30 hari masuk. Iya. Maksudnya begitu ya. Tapi bukan begitu maksudnya, Pak. Maksudnya bukan begitu. Tapi ini oleh sahabat protesnya begitu. Berarti nggak perlu dong ya Rasul, kita sholat tarawih 30 hari, kita ngaji, baca Quran, tadarus, amal yang lebih banyak. Nggak perlu dong. Tidak seperti itu, Pak. Ini kenapa di hadis ini disampaikan di awal-awal Ramadan. Jadi kalau kita memahami hadis jangan letterlock, tapi harus ada asbabul wurud dan asbabul nuzul. Asbabul wurud itu adalah saat kondisi saat itu. Asbabun nuzul saat turunnya disampaikan dari malaikat Jibril ke Rasulullah, nuzulnya turunnya itu saat apa? Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu lagi beramal orang nggak gitu, nggak gitu ya. Jadi kita ibadah, kita beramal juga harus melihat tadi kondisi kita, anfusukum dari keluarga kita. Kalau keluarga kita udah sama-sama, oh ya silahkan, nggak apa-apa. Seperti kemarin saudara kita yang itikaf. Luar biasa, istrinya, anaknya sudah ngerti. Pokoknya saya 3 hari pergi ya dari rumah ya, nggak pulang-pulang. Karena istrinya bilang, oh iya, silahkan bi. Nah, gitu. Tapi kalau istrinya ada sedetik atau setitik hatinya yang, wah ini gara-gara ibadah, nah nyalain ibadah. Berarti kalau nyalain ibadah, nyalain Allah. Lebih baik jangan. Nah, mana ayatnya, hadisnya ini. Lanjutannya lagi, wal muqarabatu, ini bukan muqarabah pengawasan bukan, Pak. Kalau muqarabah pengawasan itu rohnya yang panjang. Muqarabah. Kalau ini qafnya yang panjang. Muqarabah. Al-qasdu alladzi la ghuluwi fihi wala taksir. Maksud daripada tidak boleh berlebih-lebihan tadi adalah la ghulu. Artinya la ghulu itu tidak terlalu ke atas banget, wala taksiru, tidak terlalu berlebihan banget, wala taksiru, dan tidak terlalu kekurangan banget ibadah kita, amal kita. Ya kalau kita seperti ini ya memang kita kemampuannya seperti ini. Jadi kalau nanti di tingkatan surga itu surga yang paling bawah lah, nggak apa-apa ya Pak ya. Karena iya. Nah, nggak apa-apa surga paling bawah. Surga paling tinggi kan surga Firdaus, itu mah Rasul. Kalau kita dekat dengan Rasul, dengan ulama, sahabat, tabi'in, kita nggak bisa begini-begini, bisa bercanda-canda, merokok di bawah, gitu ya iya. Misalkan seperti itu. Jadi surganya yang bawah-bawahnya. Nah, pesan Rasulullah la ghulu fihi wala taksir. Jangan, kalau memang kemampuan kita memang seperti ini, jangan terlalu ke atas. Jangan juga terlalu kurang. Karena apa? Tugas kita sebagai suami adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita soleh sendiri, kita di masjid sendiri, kita amal sendiri, melalaikan keluarga kita nggak bagus juga, ya kan? Nggak bagus juga. Kita memang solehnya seperti ini. Tapi juga kita bilangin keluarga kita, ibu, mama, ini kasih kesempatan saya ngaji ya setiap malam Jumat sama malam Senin. Oh iya Pak, itu berarti ada tadi kesepakatan. Seperti kemarin di kitab Ukudul Hujan kan begitu Pak. Ukudul Hujan kan al-ghorobah, al-taksib wal-ghorobah. Ya. Yang pertama adalah saling sepakat dan saling komitmen. Ya. Oh anak kita sekolahnya begini, komitmen sepakat. Begitu juga kita sepakat kalau malam Jumat malam Senin saya ikut ngaji, saya tinggal ya, saya nggak di rumah. Nah, sepakat. Jadi nggak nyalain ibadah. Jangan sampai gara-gara kita rajin ibadah disalahin ibadahnya. Nah, tadi la ghulu wa fi wala taksir. Wasaddadu artinya adalah al istiqomatu wal asobah. Saddadu tadi artinya adalah istiqomah walaupun kecil. Nah maksudnya gitu Pak. Saddadu itu istiqomah aja walaupun kecil. Contoh ya tiap bulan misalkan kita beramal bisanya cuma 5.000. Kalau terus 5.000, syukur-syukur naik 1.000, 2.000, 3.000.
Jangan bulan ini kasih 50.000, ntar 5 bulan yang akan datang dia nggak amal. Nah, jangan gitu Pak. Mana hadisnya Mas? Ini hadisnya. Jadi al-istiqomatu wal isabatu. Jadi istiqomah itu terus tapi walaupun sedikit, syukur-syukur nambah. Nah, nambah boleh. Wa yataghammaduni yulbisuni wa yasturuni. Yataghammaduni ini maknanya artinya yulbisuni wa yasturuni, mengharap perhatian dan belas kasihan. Contoh saya misalkan punya murid nih. Muridnya ini memang maaf secara pikirannya kurang. Tapi karena dia rajin, suruh ngerjain nulis, suruh praktek-praktek, suruh ngerjain tugas, walaupun otaknya kurang, yalbusuni wa yasturuni, saya pasti ada rasa belas kasihan nih. Oh iya, daripada yang pintar tapi jarang masuk. Nah, misalkan saya gitu Pak ya, pintar tapi jarang masuk misalkan. Ini pintar memang, dikasih tugas sekali 2 kali selesai, tapi jarang masuk, pasti nilainya kita juga belas kasihan kita beda dengan yang rajin masuk tadi. Wah iya nih rajin 8. Wah ini walaupun pintar ya 7,5 bisa kan gitu. Begitu juga Allah juga sama. Ini rajin ngaji, rajin taklim, rajin yasinan dzikir, yang tadinya rezekinya misalkan sehari 100.000, kita tambahin karena dia rajin. Alhamdulillah gitu ya. Misalkan gitu. Sama Pak RT, saya lihat Pak RT Pak Riko kan. Dulu gampang sini sana sini Pulau Gadung, sekarang agak jauh sini Karawang. Hidup juga. Bisa makan juga, bisa ngajak jalan istri anak juga. Alhamdulillah Pak RT ya. Nah itu tadi. Jadi kita jangan sombong dengan amal kita, dengan kepintaran kita, ibadah kita, tapi kita mengharap belas kasih rahmat Allah dan karunia Allah. Nah itu Pak. Lanjut dikit lagi. Waqala ulama makna istiqomah lazumu taatillahi ta'ala. Kata para ulama masyhur, makna dari istiqomah itu adalah lazumu taatillah, bahwa kalau istiqomah itu yang lazim saja taat kepada Allah, yang bagaimana biasa wajarnya taat kepada Allah, la guluwi wala taksir, nggak terlalu berlebihan menabrak yang lain, nggak terlalu kurang, ya seperti itu. Ini tadi kata para ulama al istiqomah lazumu taatillah ta'ala, bahwa taat kepada Allah sesuai dengan lazimnya. Contoh saat puasa, orang lazim puasa kan pasti meningkat, pasti ada yang taraweh, ada yang baca Quran, ada yang sedekah, ya itu lazimnya kita ikut gitu. Syukur-syukur di luar bulan puasa kita lazim sering baca Quran, tapi susah itu Pak, saya sendiri juga bisa. Benar Pak. Makanya ya kalau bapak-bapak bisa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wa qalu wa hiya min jawami'il kalim. Itu banyak perkataan dan nasihat itu seperti itu. Karena memang ulama itu yang paling banyak nasihatnya, karena ulama itu melihat kondisi zaman, kondisi orang-orangnya, tidak memberatkan dan juga tidak mengurangi. Ya lazimnya kamu bisa ini, kerjain aja terus. Nah, kamu wajarnya biasanya lazimnya kamu bisanya ini, kerjain aja terus. Nah, nanti kalau dipaksain muntah, dipaksain. Wah saya misalnya master suratnya yang pendek-pendek, ya nggak apa-apa, kerjain terus, ngaji terus. Wahia nidhamul umur, sesuai dengan aturan segala urusan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan jangan lupa terakhir, wabillahi taufiqi. Jangan lupa semua amal kita, pikiran kita, billahi wa taufiqi, senantiasa bersama Allah dengan taufik, dan itu semua pertolongan Allah. Taufik itu pertolongan segala, jadi semuanya serahkan bersama Allah. Nah, ini saya berhasil karena memang bersama Allah dan pertolongan Allah. Oh saya nggak berhasil, mungkin saya pertolongan Allah ini yang terbaik. Nah seperti itu Pak. Selesai Pak ya. Alhamdulillah hadis atau bab tentang istiqomah kita selesai. Jadi itu tadi Pak ya, amal kita Pak alaihi bil iman aradad dunya
fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin tenang di dunia, ingin baik di dunia, fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin tahu akhirat seperti apa, kemudian rahmat Allah seperti apa untuk di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kita kemarin-kemarin nggak tahu seperti apa, tapi sekarang alhamdulillah. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita yang mungkin ibadahnya kita anggap lebih rajin dari kita, biarin aja, jangan kita olok-olok. Begitu juga yang kurang ya, syukur-syukur kita ajak ya, syukur-syukur kita. Tapi kalau diajak nggak mau, jangan dipaksa, karena kita hanya tugasnya mengajak. Kalau maksa-maksa berarti salah Pak. Saya sama Pak RT Riko, kita udah ngaji begini, harus paham lu ya. Nah, salah itu Pak. Salah. Tapi kita ngaji seperti ini, insya Allah diberi paham. Kalau bisa kita lakukan, kalau nggak bisa ya kita cukup beristighfar dan beristighfar kepada Allah. Nah, mungkin itu kajian kitab Riyadhus Shalihin hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang salah, yang khilaf datangnya dari saya pribadi, yang benar dari Allah dan Rasulullah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.